Halo sahabat, selamat berjumpa kembali di episode Bagi Cerita dan Mace. Kali ini saya mengunjungi teman saya Joni EH untuk bercerita dan kita akan melihat secara langsung proses pembuatan garpu kayu yang digunakan oleh masyarakat Sentani. Garpu kayu ini dalam bahasa masyarakat setempat disebut hiloi. Bagi Anda pencinta kuliner, wajib tahu tentang yang satu ini. Untuk pembuatan hiloi yang saya persiapkan, yang pertama saya persiapkan kayunya, kemudian ramakona, kemudian pecahan atau botol untuk kita pakai untuk amplas kan. Nah, kayu yang saya ambil ini saya ambil di Gunung Fraka. Kayu itu kita sering disebut di sini kayu oil. Ada beberapa kayu juga yang bisa kita gunakan untuk buat hiloi. Ada kayu besi, ada kayu olomali atau kayu lolang, ada kayu soang untuk kita buat hiloi. Kita ambil kayunya, kita pigi potong kayunya dulu, kita bawa ke kampung, kemudian kita ukur untuk pembuatan hiloinya, toh potong pendek-pendek sekitar kalau 40 cm, 50 cm kita potong-potong, lalu besoknya kita ulang belah dia, langsung kita kerjakan. Jadi sekitar 2 hari lah kalau pembuatannya. Satu hiloi. Ya. Waktu pengerjaan dapat dilakukan selama 2 hari untuk menghasilkan 1 hiloi. Itu sudah termasuk hari pertama para pengrajin mengambil kayu di hutan, seperti yang teman saya lakukan. Di hari sebelumnya, ia sudah mengambil kayu di hutan Fraka di kampung Ayapo. Sahabat, berbicara tentang perlengkapan makan atau peranti saji, rasanya juga sangat penting, mengingat kuliner di Indonesia begitu beragam. Namun kita hanya bisa mengenal kuliner yang disajikan dengan perlengkapan makan yang lebih modern. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh budaya luar membuat perlengkapan makan secara tradisional perlahan-lahan tergeser. Padahal perlengkapan makan juga tak kalah unik dan beragam. Perlengkapan makan dibuat berdasarkan tradisi budaya masing-masing daerah, termasuk yang berada di Papua. Perangkat saji tradisional di Papua saat ini sudah jarang digunakan, tapi khusus untuk masyarakat di Sentani, tradisi kebudayaan makan papeda, dihelai atau loyang, dengan hiloi atau garpu kayu masih dapat kita temui jika kita pergi ke tempat tinggal masyarakat di tengah Danau Sentani. Berbicara tentang peranti saji atau perlengkapan makan di Papua sangat erat kaitannya dengan kuliner di Papua yang begitu terkenal ialah papeda. Walaupun papeda bukanlah makanan pokok masyarakat di Papua saja, melainkan juga masyarakat di Maluku dan Sulawesi. Jika papeda di Papua bukan yang satu-satunya, lantas apa yang membuat papeda di Papua kemudian memiliki tempat di hati para pencinta kuliner yang rela terbang jauh ke Papua untuk menyantap sajian tersebut? Hal lain yang tidak banyak orang ketahui adalah selain sensasi makan papeda yang enak, makna filosofis yang berada di dalam sagu sebenarnya adalah hal sakral yang berarti menguatkan hubungan antar hidup bermasyarakat. Di Sentani, cara masyarakat menyantap papeda begitu unik karena wadah yang digunakan untuk membuat sagu menjadi papeda menggunakan sempe atau loyang yang dalam bahasa masyarakat setempat disebut helai. Ikan disajikan di dalam sebuah piring kayu atau hote. Tapi tahukah sahabat, masyarakat di Sentani tidak menyantap papeda bersama ikan kuah kuning, melainkan colo-colo atau kuah garam yang terbuat dari irisan bawang, tomat, dan rica. Lalu ikannya? Jadi sahabat,
ikan itu biasa diasap atau digoreng, dan ikan yang digunakan adalah ikan mujair, ikan gabus, dan ikan lohan yang terdapat di Danau Sentani. Untuk menyantap papeda, masyarakat menggunakan sebuah garpu kayu atau hiloi yang saat ini sedang dikerjakan oleh teman saya. Biasanya masyarakat Sentani juga makan papeda dari satu wadah atau helai yang sama. So sahabat, kalau berkunjung ke Papua, mungkin Anda harus mencoba pengalaman makan di kampung-kampung yang berada di tengah Danau Sentani, karena hal unik ini tidak akan Anda temui di restoran-restoran besar yang berada di kota. Sahabat, seperti biasanya saya akan membuat sebuah review singkat dari setiap ulasan yang saya angkat. Kayu oimo yang digunakan dalam membuat hiloi adalah keluarga dari Picramneaceae yang berasal dari Florida Selatan. Seperti yang saat ini sahabat lihat, ini adalah pohon oimo yang terdapat di Kampung Ayapo. Dia punya sebuah buah yang berwarna hijau dan juga merah. Dan dari artikel yang saya dapatkan sahabat bisa lihat bahwa ini sangat mirip dengan Picramneaceae atau nama komunalnya adalah Picramnea pentandra. Jenis tanaman ini bisa dikategorikan sebagai tanaman hias dan juga tanaman liar. Sahabat, di Sentani masyarakat mengenal perlengkapan makan yang terbuat dari kayu, seperti yang satu ini adalah yanggalu atau bale-bale papeda. Kemudian ini adalah hiloi yang tadi dibuat oleh teman saya. Kalau sudah jadi bentuknya seperti ini, dan saya punya ada 2 lusin ya, dapat 24. Jadi 1 lusin hiloi itu dijual dengan harga Rp100.000. Bentuknya sangat unik dan juga sangat bagus menurut saya, karena untuk makan papeda dengan garpu kayu seperti ini itu menjadi satu hal yang menarik buat sahabat yang nanti akan berkunjung ke Papua. Dan di sini juga tadi saya sebut bahwa wadah yang digunakan untuk membuat papeda itu disebut helai atau sempe. Nanti di video selanjutnya sahabat, saya akan mengajak sahabat untuk kita melihat salah satu kampung di Danau Sentani yang merupakan penghasil dari sempe. Itu masih ada sampai hari ini di Danau Sentani. Nanti kita akan jalan-jalan ke Kampung Abar. Selanjutnya ini adalah hote atau piring untuk mengisi ikan. Ini juga terbuat dari kayu. Dan selanjutnya sahabat, di sini saya juga mau mereview pembuatan papeda yang biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat Sentani. Jadi ini sagu saya beli juga dari Sentani. Dan nanti di sini saya juga sudah siapkan bumbu-bumbu, ada rica, ada bawang merah, ada tomat dan juga jeruk purut. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka punya colo-colo, bukan ikan kuah kuning. Oke sahabat, jadi pertama saya akan buat sagu dulu, karena kita harus rendam dulu sedikit supaya nanti kalau airnya sudah agak terapung begitu di helai, baru kita buang supaya sagunya tidak terlalu lombo ya. Jadi biasanya kalau sagu itu dia terlalu banyak air, nantinya dia tidak bisa menjadi sagu yang betul-betul bagus, yang lengket. Dan itulah ciri khas orang makan papeda tuh, sagunya harus yang kenyal dan juga dia harus lengket. Jadi ini tadi yang galuh yang saya bilang
saya pakai untuk bale-bale papeda. Ini juga terbuat dari kayu. Jadi kita campur dulu dengan air. Setelah tadi kasih belimbing wulu, sebetulnya mau pakai jeruk nipis juga boleh, tapi di sini saya pakai belimbing wulu. Nah, setelah kita campurkan dengan air seperti ini, lalu yang berikut adalah kita saring ke dalam sempe atau helai. Nah, sambil kita menunggu sagunya tadi itu dia keluarkan airnya, di sini saya sudah siapkan bumbu-bumbu. Tadi saya iris-iris saja. Ini ada bawang merah yang saya iris-iris kasar saja. Selanjutnya nanti juga rica dan tomat juga saya akan iris-iris untuk kita buat dia punya colo-colo atau kuah garam. Jadi kalau biasanya mungkin sahabat dengar papeda ikan kuah kuning, kalau di Sentani, masyarakat di Sentani tidak menyantap papeda dengan ikan kuah kuning, melainkan mereka memakai colo-colo seperti yang saat ini sedang saya buat. Oke, kalau sudah kita isi ke dalam piring. Boleh pakai piring kuah atau seperti ini juga boleh. Lalu nanti kita tambahkan garam. Lalu kita kasih juga Ajinomoto secukupnya. Kalau yang tidak suka pakai Ajinomoto boleh di skip. Nah, selanjutnya sahabat, karena tadi saya ada siapkan jeruk purut juga. Di sini saya akan beri perasan jeruk purut terlebih dahulu. Terus karena air yang mau bale papeda itu nanti sisanya yang saya masukkan di sini. Jadi kita akan angkat air lalu kita bale papeda dulu. Jadi ini sagu yang tadi sudah dibuang airnya. Seperti ini dia agak keras, kita aduk lagi dulu. Jadi jangan kita langsung isi air, tapi lebih baik kita campur-campur sampai dia punya sagunya itu mulai mudah untuk kita atur ya. Maksudnya kita aduk-aduk begitu, baru kita masukkan air panas. Di sini air panasnya jangan sampai kita agak lama juga kasih masuk, karena nanti kalau wadahnya besar takutnya dia punya sagu di bagian bawah, kita tidak balik dengan baik dan nanti dia bisa putih-putih di bawah. Nah itu nanti tidak bagus. Jadi kalau ada putih-putih seperti begitu di bawah, kita harus dengan tenaga kita bale-bale supaya dia punya sagu itu dia matang secara merata. Itu buat apa papeda di dalam helai itu Ya. kemudian baru ikan di hotel, lalu kita duduk bersaudara lalu kita duduk supaya menjaga kebersamaan, kita duduk makan bersama dengan loyal. Baik sahabat, kalau papedanya sudah jadi, sekarang kita tinggal tambahkan air panas ke dalam irisan bumbu colo-colo tadi.
Kita campur sampai sesuai dengan piring yang kita pakai. Kalau piringnya itu dalam ya berarti kita butuh air yang banyak. Tapi karena saya pakai piring makan jadi secukupnya saja. Selanjutnya di sini saya juga sudah siapkan ikan mujair yang saya sajikan di atas hote yang tadi saya perlihatkan, atau piring kayu. Ini colo-colo yang sudah jadi, dan juga ini papeda yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya sahabat, di sini saya juga mau memperkenalkan atau memberikan informasi bahwa selain papeda dalam sempe, di Sentani juga ada papeda bungkus yang daunnya itu disebut potopea. Jadi ini adalah sajian kuliner yang berada di Sentani, sagu di dalam sempe dengan ikan yang disajikan di dalam hote dan disantap dengan colo-colo. Nah sahabat, orang Sentani punya cara makan papeda yang begitu unik. Jadi konon dahulu sampai hari ini juga masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Orang tua mereka duduk melingkar, dan papeda yang sudah ada di dalam sempe ini mereka makan bersama-sama, tidak pakai piring. Jadi dari sempe pakai hiloi untuk makan papeda, ambil ikan, pakai hiloi juga seperti begini, dan itu menggambarkan ikatan kekeluargaan yang begitu kuat.